بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس ikhwanatina azakumullah, kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah azza wa jal senantiasa menganugerahkan kepada kita limpahan nikmatnya, terutama pada kesempatan bulan-bulan ini. Sebab kita sekarang ini sudah memasuki Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram dalam Islam yang dimuliakan. Dimuliakan waktunya, dimuliakan masanya, dengan Allah Azza wa Jalla melipat gandakan pahala amal-amal yang dikerjakan pada waktu itu. Bulan-bulan haram 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satunya lagi adalah Rajab. Sekarang kita sudah berada di pertengahan atau lebih dari pertengahan Dzulqa'dah. Sebentar lagi sudah mau memasuki Dzulhijjah. Artinya kita sekarang berada di bulan haram. Keutamaannya, kemuliaannya adalah amal ibadah yang dikerjakan di bulan ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla. Li syarafiz zaman, karena kemuliaan waktunya. Terlebih lagi yang ada di tanah suci. Ini sekarang bulan-bulan haji. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Maka mereka yang di sana mendapatkan kesempatan 2 keutamaan sekaligus. Syarafuz zaman wa syaraful makan. Kemuliaan waktunya dan tempatnya. Kita yang di sini cuma satu. Syarafuz zaman, kemuliaan waktunya. Maka kita manfaatkan sebaik-baiknya kaum muslimin rahimakumullah untuk meningkatkan amal soleh kita kepada Allah Azza wa Jalla, guna meraih pahala-pahala besar yang berlipat ganda yang dijanjikan dalam Islam. Untuk Dzulhijjah, ini merupakan bulan yang sangat mulia di kalangan kaum muslimin. Sebab di dalamnya terdapat berbagai macam bimbingan-bimbingan dari Islam, keutamaan-keutamaan khusus, amal-amal khusus. Di Dzulhijjah ada 10 hari pertama Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, Ayyamul Ashr. Disebut dengan Ayyamul Ashr, hari-hari 10 pertama Dzulhijjah. Ini dikatakan oleh para ulama afdalul ayyam,
hari-hari yang paling afdal dalam setahun. Itu hari-hari pertama Dzulhijjah. Sebagaimana 10 malam terakhir Ramadan itu dikatakan sebagai afdalul layali. Malam-malam yang paling afdal dalam setahun. Itu malam-malam terakhir Ramadan. Padanya ada Lailatul Qadar. Adapun Dzulhijjah, keutamaannya adalah amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Itu pahalanya berlipat-lipat ganda. Amalnya paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah menyampaikan dalam sabdanya, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang mana amal soleh pada hari-hari itu lebih Allah cintai dibandingkan dengan 10 hari pertama ini. Jadi amal soleh apapun yang kita kerjakan di 10 hari pertama Dzulhijjah itu menjadi amal yang paling Allah cintai. Pahalanya semakin besar. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, waral jihadu fisabilillah. Tidak bisa ditandingi oleh amalan jihad fisabilillah. Perang fisabilillah. Rasul mengatakan, walal jihadu fisabilillah. Amal-amal ketika itu pahalanya tidak bisa ditandingi oleh amal jihad sekalipun. Dikecualikan kata Rasulullah SAW, rajulun kharaja min baitihi bimalihi wa nafsihi fisabilillah, thumma la yarji'u minhu bisyai'. Dikecualikan seseorang yang keluar rumahnya dengan hartanya, dengan nyawanya, berjihad fisabilillah, dan tidak ada yang kembali. Nyawanya dipertaruhkan untuk fisabilillah, semua hartanya dipertaruhkan fisabilillah. Hanya ini yang bisa menyamai keutamaan amal-amal di hari 10 pertama Dzulhijjah. Jadi sholatnya kita, amaliyah kita yang selama ini kita kerjakan selama 10 hari pertama Dzulhijjah, itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla. Amal yang paling Allah cintai dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Bayangkan, disamakan dengan jihad fisabilillah. Ketika itu kita bisa mengamalkan puasa. Kita bisa mengamalkan apapun dari amal-amal saleh yang dibimbingkan dalam Islam. Itu fadilahnya Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Pada tanggal 9-nya ada yang namanya Yaum Arafah. Hari Arafah. Dikatakan hari Arafah dikarenakan jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Pada tanggal 9 Dzulhijjah ini dianjurkan untuk berpuasa. Namanya Shaum Arafah. Menghapuskan dosa-dosa kita. Tanggal 10-nya ada Idul Adha. Hari raya kurban kaum muslimin. Ini Al-Idul Akbar. Hari raya yang terbesar kaum muslimin. Barakallahu fikum. Di situ disyariatkan takbiran. Mengumandangkan takbir. Dengan takbir-takbir yang dicontohkan oleh para sahabat. Sebagaimana yang dikumandangkan oleh kaum muslimin. Dimulai tanggal 9. Subuh hari tanggal 9 Dzulhijjah. Sampai tenggelamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. 5 hari berturut-turut. Takbiran. Terutama ketika pada hari Idul Adha lebih disemarakkan takbirannya. Tanggal 11, 12, 13 disebut dengan Ayyamut Tasyriq. Hari-hari tasyrik. Hari-hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hari-hari ini tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah adalah hari-hari disyariatkannya sebuah amal yang namanya udhiyah, amalan menyembelih hewan kurban. Pelaksanaan dari tanggal 10 Dzulhijjah
setelah sholat Id sampai tenggelamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Inilah sebuah amalan yang akan kita kaji sebagian hukum-hukumnya pada kesempatan malam hari ini. Pembahasannya panjang dikarenakan masalah fiqhiyah, namun akan kita kaji secara global poin-poin intinya menyesuaikan dengan waktu yang ada. Selebihnya ditanyakan insyaallah taala, semoga bisa menjawabnya. Baik. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang namanya udhiyah itu bahasa Arabnya. Udhiyah atau dhahiyah ini adalah hewan ternak yang disembelih pada hari Adha. Udhiyah itu nama untuk hewan ternak yang disembelih pada hari Idul Adha. Disebut dengan udhiyah. Ada yang mengatakan dinisbahkan kepada kata-kata duha. Sebab penyembelihannya dilakukan pada pagi hari waktu duha. Barakallahu fikum. Ini udhiyah. Adapun udhiyah secara syariat, secara istilah adalah ma yudzakka taqarruban ila Allah fi ayyamin nahr bisyurutil ma'lumah, bisyurutin maksusah. Hewan-hewan yang disembelih dalam rangka ibadah, dalam rangka taqarrub kepada Allah Azza wa Jal pada hari-hari nahr, ini hari-hari tasyrik, dengan ketentuan-ketentuan khusus yang disebutkan dalam Islam. Itu udhiyah. Baik, menyembelih hewan kurban ini disyariatkan dalam Islam dengan dasar Al-Quran, dengan dasar sabda Rasul alaihi salatu wassalam dan perbuatannya, dan dengan ijma' kesepakatan para fuqaha, para ulama. Kalau ayatnya Allah mengatakan dalam firman-Nya, fasalli li rabbika wanhar, dalam surat apa ya? Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurbanmu untuk Allah semata. Wanhar, ada perintah untuk menyembelih hewan kurban. Adapun tindakan Rasul sangat masyhur. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pada masa hidupnya menyembelih hewan kurban. Beliau pernah menyembelih 2 kambing kibas yang bertanduk, yang ada warna hitam pada muka dan tangan-tangannya. Tindakannya Rasul secara langsung, sehingga menunjukkan disyariatkan karena Rasul memberikan contoh. Juga para fuqaha telah ijma', telah sepakat disyariatkannya masalah ini. Disebutkan di antaranya oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, beliau mengatakan wa ajma'al muslimun ala masyru'iyatil udhiyah. Semua kaum muslimin sepakat disyariatkannya udhiyah, menyembelih hewan kurban. Ayatnya ada, hadisnya ada, dan juga dengan ijma' kaum muslimin. Hukumnya apa? Wajib ataukah sunnah muakkadah? Al-jawab, ada perbedaan pandang di kalangan para ulama, tetapi yang rajih insyaallah taala pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama kita, bahwasanya menyembelih hewan kurban hukumnya sunnatun muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali, namun tidak sampai tingkatan wajib. Ini pendapat kebanyakan para fuqaha. Nah, dikarenakan ibadah ini sangat ditekankan, maka dianjurkan sangat bagi kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta atau mengumpulkan harta, mempersiapkan diri untuk berkorban. Berkorban dalam rangka taqarrub ibadah kepada Allah. Ini ibadah maliyah, ibadah harta benda. Kita mengeluarkan harta untuk membeli hewan, untuk disembelih lillahi tabaraka wa ta'ala, untuk kita bagikan kepada yang berhak menerimanya.
Dikarenakan sangat-sangat dianjurkan inilah, sebagian ulama mengatakan diperbolehkan bagi seseorang untuk hutang. Hutang dalam rangka berkorban, tapi dengan syarat bisa bayar. Hutang tok nggak mampu bayar ya nggak boleh. Nah, ukur kemampuan. Dia punya kemampuan ini, tapi saat itu uang lagi tidak ada. Jadi dia mampu untuk membayar, maka diperbolehkan bagi dia untuk hutang uang sejumlah uang untuk dia belikan hewan kurban, niat kurban. Diperbolehkan ada para ulama. Dikarenakan amat sangat penting dan sangat dianjurkan untuk berkorban fi sabilillah. Sehingga jangan dianggap enteng. Betul-betul diperhatikan dalam Islam terkait dengan nyembelih hewan korban ini. Jadi kaum muslimin jangan ngarep-ngarep dapat dagingnya. Boleh. Tapi muslim yang bagus, muslim yang punya semangat beramal, menjadi muslim yang nyumbang hewan korban. Yang nyembelih hewan korban. Untuk dibagikan kepada sesama. Yang mampu. Yang nggak mampu, yang nggak ada masalah. Ini terkait dengan masalah hukumnya. Barakallahu fikum. Baik. Terkait dengan masalah udhiyah, ada pembahasan waktunya. Kapan waktu menyembelih hewan kurban? Jawabannya, menyembelih hewan kurban itu dimulai dari setelah selesainya imam melaksanakan sholat id. Dimulai dari setelah selesainya imam melaksanakan sholat id. Ini awalnya. Walaupun belum berkhutbah. Tapi umumnya kaum muslimin dikerjakan setelah selesai sholat plus khutbahnya. Ini ketentuannya. Apabila disembelih sebelum melaksanakan sholatul id, maka dianggap kambing biasa atau hewan biasa, hewan sedekah biasa, bukan hewan kurban. Dan dia diminta untuk menggantinya. Diganti hewan yang lain yang disembelih setelah sholat id dengan niat udhiyah berkorban. Yang sebelumnya itu untuk makan sudah. Sedekah biasa. Itu dengan dasar nas hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam dari Abu Burdah radhiyallahu taala anha. Kapan berakhirnya? Berakhirnya dengan tenggelamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. 13 Dzulhijjah artinya ketika selesainya ayyamut tasyrik. Sehingga tanggal 10, 11, 12, 13 sampai tenggelamnya matahari. Itu hari-hari dan waktu-waktu untuk menyembelih hewan kurban. Ini pendapat mayoritas para fuqaha. Ada yang punya pendapat terus berlangsung sampai habisnya bulan Dzulhijjah. Ada yang mengatakan demikian. Tapi yang masyhur, yang dipahami, yang dipegangi oleh kebanyakan para ulama adalah sampai habisnya ayyamut tasyrik. Ini penting disampaikan supaya kaum muslimin jangan terlalu bersemangat untuk menghabiskan menyembelih semua hewan tanggal 10-nya. Kalau yang disembelih cuma satu, ya ngapain juga tunda-tunda. Langsung saja. Tapi ini bermanfaat sekali ketika jumlah hewannya sangat banyak. Misal, Darmais ini ada 50 ekor sapi. Ratusan kambing. Nah, itu kalau disembelih hari itu Pak, bisa ngos-ngosan nih Pak. Kan perlu tenaga besar kan gitu Pak ya. Maka bisa diatur tanggal 10-nya sekian, 11 sekian, 12 sekian, 13 sekian. Jika tiap hari nyembelih, tiap hari bagi-bagi daging, tiap hari makan daging yang tidak kena kolesterol. Barakallahu fikum. Jadi enggak harus hari 10-nya. Menyesuaikan.
Juga bermanfaat misalkan ketika bertepatan dengan hari Jumat. Idul Adhanya pas hari Jumat. Nyembelih hewan nanti tabrakan dengan Jumatnya. Tunda hari Sabtunya. Tanggal 11 Dzulhijjahnya. Ini termasuk keleluasaan Islam yang bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nyembelihnya di pagi hari ataukah di siang hari ataukah di sore hari? Masya Allah. Mohon maaf, ringtone-nya diganti, Pak. Di masjid ada suara begitu kurang pas. Nah, gitu Pak ya. Nyembelihnya kapan? Pagi, siang, sore, malam? Yang afdal adalah disembelihnya di pagi hari. Boleh siang hari, boleh sore hari. Apakah diperbolehkan di malam hari? Jawabannya, tidak ada dalil yang melarang kita untuk menyembelih di malam hari. Silahkan Anda menyembelih di malam hari, tapi dengan syarat hewannya terurus. Jangan sampai semangat menyembelih hewan kurban di malam hari, nggak ada yang menangani. Akhirnya apa? Busuk, mubazir. Kalau nggak ada yang menangani, jangan terlalu ngoyo, Pak. Bisa besok hari. Kita punya 4 hari. 10, 11, 12, 13. Dzulhijjah. Barakallahu fikum. Itu terkait dengan masalah waktunya. Baik, tempatnya sekarang ini. Di mana tempatnya? Tempat penyembelihan hewan kurban. Al-jawab, hukum asalnya tempat penyembelihan hewan kurban adalah tempat domisili orang yang korban. Ulangi lagi, tempat penyembelihan hewan kurban adalah tempat domisili orang yang korban tadi. Misalkan bapak sekarang orang pengasih, orang sini. Hukum asalnya disembelih ya di pengasih sini. Jangan dibawa kemana-mana, di sini. Karena tujuan inti daripada udhiyah adalah syiar Islam. Syiarnya Pak. Syiar Islam dengan ibadah udhiyah. Inti yang kedua untuk bagi-bagi daging. Di zamannya Rasulullah SAW disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, contoh Rasulullah SAW, beliau menyembelih hewan kurban ketika selesai salat Id dan turun khutbah. Selesai salat, khutbah, langsung menyembelih hewan kurban di lapangan. Jadi siapkan hewan-hewannya, tempat penyembelihannya di lapangan. Selesai salat, selesai khutbah, langsung disembelih di situ. Tidak harus di lapangan. Bisa di tempat-tempat kaum muslimin, di halaman-halaman rumah mereka, sebagaimana umumnya. Tapi itu hadis disebutkan oleh para fuqaha untuk menjelaskan hukum asal tempat udhiyah, tempat domisilinya kita. Jangan dibawa kemana-mana. Sebab syiarnya, tujuan intinya adalah syiar. Supaya terasa ramai syiar Islam. Di mana-mana ada penyembelihan hewan kurban. Hukum asal. Apakah diperbolehkan untuk dibawa keluar? Nyembelihnya di luar pengasih. Bapak orang sini disembelihnya di kota Jogja sana. Dilempar ke Solo sana. Dilempar ke Klaten sana. Dilempar ke wilayah sana, selatan sana. Dibawa ke Purworejo, ke Bumen, Jakarta, kemana begitu. Apakah diperbolehkan? Jawabannya adalah hukumnya boleh, tapi kurang afdal. Bolehnya itu apabila di tempat-tempat tersebut diperlukan, dibutuhkan hewan kurban. Dilempar di tempat-tempat yang memang membutuhkan hewan kurban. Jarang ada orang kurban di sana. Dan umumnya ketika melimpah di tempat kita ini, banyak dilemparkan ke daerah sebelah-sebelah sana yang memerlukan hewan kurban. Tapi kurang afdal. Kenapa kurang afdal? Yang pertama, dikarenakan orang yang berkurban disunnahkan, ada yang mengatakan diwajibkan untuk memakan sebagian hewan tadi.
Fa idza wajabat junubuha faqulu minha. Kalau hewan kurban sudah tergeletak disembelih, maka makanlah dari sebagian hewan tadi. Faqulu minha. Ada syariat untuk memakan sebagian dagingnya. Nah, kalau dikirim keluar, apa yang mau dimakan? Enggak ada hewannya. Ya. Yang kedua, juga disunahkan bagi yang berkurban untuk nyembelih sendiri. Kalau nggak sanggup, nyuruh orang lain, dia menyaksikan. Bagaimana mungkin menyaksikan dibawa ke Jogja sana? Bagaimana mungkin disaksikan dilempar ke Jakarta sana? Sehingga jawabannya boleh, tapi kurang afdal. Baru dikatakan sangat tepat ketika betul-betul di sebuah tempat tadi tidak ada yang kurban, memerlukan hewan kurban, entah ya tempat-tempat yang habis terkena bencana alam atau tempat-tempat yang terpencil, musliminya masih lemah, mu'alaf dan segala macamnya, bawa ke sana. Itu ada maslahat tersendiri. Barakallahu fikum. Tayyib, mana yang lebih afdal? Berkurban dengan hewan kurban ataukah berinfak senilai hewan kurban? Ini sedikit, nyamping sedikit. Mana lebih afdal? Kita berkurban, membeli hewan kurban untuk berkurban lillahi tabaraka wa ta'ala, ataukah berinfak, bersedekah dengan senilai hewan tadi? Misal kambing, harganya berapa sekarang kambing? Masya Allah, larang ya. 2.500.000 kambing kurban. Mana yang lebih afdal? Berkurban dengan kambing ini atau berinfak senilai 2,5 juta? Tuh, kok diem aja? Mana lebih afdal? Jawabannya para ulama semuanya sepakat menyatakan berkurban lebih afdal daripada berinfak dengan nilainya. Barakallahu fikum. Jadi kan syiarnya barakallahu fikum. Ringkasnya kaum muslimin rahimakumullah, tempat penyembelihan adalah tempat domisili kita. Saya asli mana, Pak? Saya asli Jawa Timur, misalkan begitu ya. Tapi domisili saya di Pengasih. Saya nyembelih di mana ini? Di mana? Di Pengasih. Karena Pengasih tempat domisili saya. Bapak asli Pengasih, tapi tinggal domisilinya Jakarta sana. Nyembelih di mana, Pak? Nyembelih di Jakarta. Masya Allah. Bapak asli Pengasih, terus di Saudi kerjanya itu. Nyembelih di mana? Nyembelih di mana? Di Saudi Arabia, tempat Bapak domisili ketika itu. Paham ya? Nah, Saudi lo nggak butuh siapa bilang? Dilemparkan kepada fakir miskin yang jauh di pedalaman-pedalaman sana. Barakallahu fikum. Nah, itu tempatnya menyembelih hewan kurban. Tayyib. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang namanya udhiyah, yang namanya menyembelih hewan kurban, hukum asalnya adalah perbuatan orang hidup. Al-udhiyah lil hayy. Yang namanya menyembelih hewan kurban, amalan hewan kurban itu amalannya orang yang masih hidup. Ini jelas. Dibahas oleh para ulama. Apakah diperbolehkan menyembelih hewan kurban untuk yang telah mati? Apakah boleh menyembelih hewan kurban untuk orang yang telah mati? Bapak kita telah tiada. Ibu kita telah tiada. Kita menyembelih hewan kurban atas nama bapak, atas nama ibu. Istri kita telah tiada. Menyembelih hewan kurban atas nama mendiang istri. Apakah boleh? Loh, ya dijelaskan gitu ya. Nah, ini ilmunya baru kayak gini. Dijelaskan. Hukum asal menyembelih hewan kurban itu amalnya orang hidup. Atau atas nama orang hidup. Bisa kita sendiri yang berkorban, atau kita berkorban atas nama yang masih hidup. Bapak kita yang masih hidup, ibu kita yang masih hidup, anak kita masih hidup. Lil hayy. Adapun untuk orang yang telah mati,
Hukum asalnya tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan berkorban atas nama orang mati. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak pernah mencontohkan. Rasul tidak pernah berkorban atas nama Khadijah radhiyallahu anha yang telah meninggal sebelumnya. Juga tidak pernah berkorban atas nama pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib misalkan, atau atas nama putri-putrinya yang telah wafat sebelumnya. Tidak pernah terjadi. Tidak pernah ada contoh dari Rasulullah SAW. Sehingga hukum asalnya tidak disyariatkan berkorban atas nama orang mati. Kecuali satu, orang yang meninggal tadi sebelumnya pernah bernazar. Bernazar untuk menyembelih hewan kurban. Dan dia punya kemampuan finansial. Ditunaikan nazarnya sesuai dengan akad nazarnya. Dia benar, saya bernazar akan menyembelih seekor kambing ketika Idul Adha nanti. Qadarullah sebelum Id meninggal. Secara keuangan dia mampu, maka ahli warisnya harus mengeluarkan sejumlah uang, membeli hewan kurban, menunaikan nazar sang mayit. Yang kedua, idza ausa biha, apabila sang mayit tadi berwasiat untuk kurban. Jadi sebelum wafat dia mengatakan kepada putra-putranya, kepada keluarganya, "Nak, nanti kalau bapak mati, tolong setiap tahun bapak disembelihkan hewan kurban atas nama bapak." Namanya berwasiat untuk kurban. Ini boleh, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah wasiat tersebut tidak melebihi sepertiga harta peninggalan. Hanya thuluth, sepertiga harta waris ke bawah. Maka pelaksanaan wasiatnya diaudit dulu kekayaan dia. Setelah untuk kepengurusan jenazah selesai, diurus utang-utangnya beres. Sebelum dibagi waris, dicek dulu wasiatnya. Ternyata punya wasiat kurban. Dilihat. Dari semua harta peninggalannya ada berapa jumlahnya itu. Anggap 1 miliar. Misal Bang, 1 miliar. Maka diambil berapa? Diambil sepertiganya untuk wasiat tadi. Berapa ya sepertiga 1 miliar itu berapa ketemu? 333 juta lah kurang lebih. Uang ini 333 juta inilah yang digunakan untuk wasiat kurban. Dibelikan setiap tahunnya, disembelihkan hewan kurban atas nama sang mayit sampai habisnya uang tadi. Sisanya untuk miliknya ahli waris. Terkait dengan bab wasiat, Ats-tsuluts katsir, kata Rasul. Paham salah ya? Yang kedua. Yang ketiga, apabila yang mayit itu diikutsertakan dengan korbannya orang hidup. Namanya taba'an la istiqlala. Gambarnya begini. Saya berkorban. Saya niatkan korban ini untuk diri saya pribadi dan segenap keluarga saya selama ini yang saya tanggung. Istri masuk, anak-anak masuk, bapak ibu yang telah meninggal, kakek-kakek dan segala macam yang dulu saya urusi semuanya itu yang telah meninggal, ikut serta. Itu diperbolehkan. Siapa yang korban? Saya masih hidup. Tapi niatan saya, korban saya untuk saya pribadi dan segenap keluarga saya. Katanya para ulama, boleh walaupun jumlah keluarga Anda 100 orang. Itu ada di zamannya Rasulullah SAW. Mereka dahulu berkorban untuk dirinya dan atas nama keluarganya.
Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Majah bi isnad sahih dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudahhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun. Dulu seseorang di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam berkurban dengan seekor kambing. Niatnya untuk dia dan seluruh anggota keluarganya. Maka mereka makan dari kambing tadi dan memberi makan orang lain dari kambing tadi. Kata-kata wa'an ahli baitih, dan dari ahli baitnya. Itu walaupun yang sudah mati-mati bisa masuk. Walaupun jumlahnya ratusan orang. Walaupun loh Pak. Mungkin apa enggak itu jadi? Mungkin. Nggak ada masalah. Hanya 3 kondisi ini di mana orang yang mayit bisa diikutsertakan dalam pembahasan kurban. Selebihnya tidak bisa ikut-ikutan. Barakallahu fikum. Paham nggih? Masya Allah. Baik. Kemudian pembahasan yang berikutnya. Hal-hal yang disyariatkan bagi orang yang hendak berkorban. Jadi ada bimbingan Islam kaum muslimin rahimakumullah terkait dengan orang yang mau korban ini. Yang pertama, ketika dia sudah berniat untuk berkorban dan diwujudkan dengan membeli hewan korbannya, tapi patokannya adalah an-niyah. Dia sudah punya niatan untuk berkorban. Ya, walaupun belum beli hewannya, apalagi sudah dibeli hewannya. Ketika sudah punya niatan untuk menyembelih hewan kurban, semenjak tanggal 1 Dzulhijjah, sampai disembelihnya hewan kurban dia, tidak boleh potong kuku. Tidak boleh potong kuku. Tidak boleh potong rambut atas, rambut bawah. Tidak boleh mengambil kulitnya. Misalkan kulitnya lagi keluar semua, jangan diambil kulitnya. Ini 3 perkara. Ini dengan nas hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Disebutkan dalam Sahih Muslim. Itu dengan nas Rasul. Idza dakhala al-'ashru wa arada ahadukum ay yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wala min busrihi syai'a. Kalau sudah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah dan seseorang di antara kamu hendak berudhiyah, maka jangan mengambil kukunya, ya, jangan mengambil rambutnya, jangan mengambil kulitnya. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya wa adfarih, dan kukunya. Barakallahu fikum. Hukumnya apa? Hukumnya haram. Hukumnya haram bagi dia potong kuku, ambil kulit atau potong rambut ketika itu. Ingat, dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai disembelihnya hewan kurban dia. Paham insyaallah ya? Baik, bagaimana kalau seandainya dia potong kuku di hari-hari itu, potong kuku, cukur rambut, sah ataukah tidak kurbannya? Jawabannya kata para ulama, hukumnya sah. Tapi dia berdosa karena melanggar larangan agama. Jadi dia kurang afdol, Pak. Kurbannya ada yang dilanggar-langgar. Bagaimana dengan orang yang baru punya niatan? Baru punya niatan kurban setelah tanggal 1 Dzulhijjah. Sebelumnya belum nggak punya niatan. Karena nggak punya fulus, nggak punya uang. Tiba-tiba ada rezeki nomplok ini. Akhirnya punya niatan berkorban pas tanggal 5 Dzulhijjah, misalkan begitu. Apakah disyaratkan yang semacam tadi? Nggak boleh potong kuku segala macamnya? Jawabannya na'am. Begitu dia sudah punya niatan untuk berkorban, walaupun sudah melewati tanggal 1, semenjak itulah tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut, tidak boleh ngambil kulit. Barakallahu fikum. Ini yang pertama.
Ini yang pertama yang disyariatkan bagi orang yang berkorban. Baik. Terkait dengan yang tadi, bagaimana kalau ada orang yang berkorban, niatnya untuk dirinya dan keluarganya. Kata dia, niatnya untuk dia dan keluarganya. Yang tidak boleh potong kuku rambut, yang mana? Semua keluarganya atau dirinya? Jawabannya, dirinya. Ahsantum. Hanya dia yang tidak boleh potong rambut, kuku, dan kulit. Adapun keluarga yang lain yang disertakan, tidak ada masalah. Ingat, ini terkait dengan memotong kukunya kita yang korban. Adapun terkait dengan memotong kukunya hewan korban, tidak ada masalah. Mencukur bulunya, tidak ada masalah. Itu bukan terkait dengan hewannya, tapi terkait dengan kitanya. Yang kedua, disyariatkan untuk menyembelih hewan korban sendiri. Menyembelih sendiri hewan korbannya. Itu disunahkan. Contohnya Rasulullah SAW. Kalau dia tidak mampu, maka bisa diwakilkan. Ketika diwakilkan, dianjurkan untuk hadir dan menyaksikannya. Ini hukumnya sunnah. Tidak wajib. Barakallahu fikum. Nah, terus bagaimana kalau yang korban itu wanita? Muncul pertanyaan, apakah boleh seorang wanita menyembelih hewan korbannya sendiri? Apa jawabannya, Pak? Jawabannya dinyatakan boleh apabila punya kemampuan dan keahlian. Paham salah ya? Boleh apabila punya kemampuan dan keahlian. Yang kedua, tentu disembelih di kalangan mahram-mahramnya dan kaum wanita yang lainnya. Enggak kemudian tahu-tahu di lapangan, wah laki-laki semuanya datang tukang jagal perempuan. Enggak demikian caranya. Kalau perempuannya mau menyembelih, yang menemani adalah mahram-mahramnya dari kaum laki-laki atau perempuan-perempuan yang lain. Kalau punya kemampuan dan keahlian. Kalau enggak, dia cukup mewakilkannya disaksikan oleh keluarga yang lain. Barakallahu fikum. Ini yang kedua. Yang ketiga, dianjurkan untuk memakan sebagian hewan kurbannya, mensedekahkan sebagian hewan kurbannya, menghadiahkan sebagian hewan kurbannya. Makan untuk pribadi dan keluarganya, sedekah untuk fakir miskin, hadiah bisa untuk handai tolan, teman-teman kerabat, walaupun dia kaya, walaupun dia kafir. Tolong, walaupun dia kafir. Diperbolehkan. Namanya hadiah. Kalau sedekah, fakir miskin. Kalau hadiah, untuk yang kaya-kaya, yang mampu-mampu, atau yang non-muslim. Diperbolehkan. Apakah boleh disimpan hewan dagingnya tadi itu? Jawabannya, Pak? Jawabannya, boleh. Berapa hari? 3 hari. Ada hadisnya betul. Dulu di awal Islam, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya, mengizinkan para sahabatnya untuk menyimpan daging kurban hanya 3 hari saja. Selebihnya tidak boleh. Itu di awal Islam, ketika waktu itu kaum muslimin memerlukan yang namanya makanan. Tapi kemudian dihapus. Diperbolehkan untuk menyimpan hewan kurban sampai kapanpun terserah Anda. Yang penting tidak busuk. Tidak ada masalah. Tidak harus 3 hari. Ya, kalau dagingnya banyak dimasukkan di mana? Di freezer. Kalau nggak punya freezer, dimasukkan di tetangga. Pak, titip. Kayak gitu ya. Tidak ada yang punya, ya sudah diolah bagaimana caranya supaya awet. Dibikin abon, dibikin dendeng, dibikin rendang, macam-macam sudah terserah Anda sudah. Supaya terus dipakai dan dimanfaatkan. Barakallahu fikum. Ini hal-hal yang disyariatkan bagi yang berkorban. Ditambahkan tadi
disembelih di tempat dia domisili. Masya Allah. Kemudian yang berapa tadi? Baik. Kemudian termasuk disyariatkan bagi yang mau berkorban adalah dia meniatkan, ada niyatut tadhiyah. Niat berkorban. Sebab yang namanya hewan tergantung niatnya. Ada yang disembelih untuk dimakan pribadi, ada yang disembelih untuk dijual, ada yang disembelih untuk akikah, ada yang disembelih untuk hadiyu, hewan hadiyu untuk jemaah haji, ada yang disembelih untuk kurban. Maka harus ada niat yang jelas. Namanya niatul udhiyah, niat untuk berkorban. Ini hewan dipersiapkan untuk berkorban. Bukan untuk dimakan, bukan untuk dimakan biasa, bukan untuk diperjualbelikan, bukan untuk akikah, bukan untuk yang lain-lainnya, untuk korban. Ada yang mengatakan ini merupakan persyaratan. Ada yang mengatakan ini merupakan persyaratan. Barakallahu fikum. Tambahan faedah terkait dengan masalah niat ini tadi dan terkait dengan hewan yang diniatkan. Kalau sudah niat kurban dan sudah membeli hewan kurbannya, maka hewan ini sudah untuk kurban dan harus disembelih. Bagaimanapun kondisi orang yang kurban tadi. Tidak bisa dirubah kepada niat yang lain. Yang saya maksud. Misal, ada orang niat untuk kurban. Hewannya sudah dibeli. Kambing ini dijaga sama penjualnya. Maka kambing itu harus disembelih pada waktunya. Walaupun yang niat tadi meninggal dunia. Meninggal sebelum disembelih hewan kurban. Harus sembelih. Yang mengurusi siapa ya kan? Yang mengurusi ahli warisnya. Baik. Kalau sudah dinyatakan untuk hewan kurban, tidak bisa untuk yang lainnya. Tidak bisa dijual. Tidak bisa dibeli. Tidak bisa dihibahkan. Atau diwakafkan. Tidak bisa. Itu sudah untuk kurban. Apapun kondisinya. Diperpanjang sedikit apa sudah ini? Terkait dengan hewan tadi. Labas. Saya tambah lagi. Kalau seandainya hewan itu mati. Kalau seandainya hewan itu mati sebelum disembelih, wajib mengganti atau tidak? Loh, kok diem saja? Sudah kita beli, tapi belum id, belum disembelih, mati. Entah matinya karena ya dirawat atau kena penyakit mati, atau kemudian ketika sedang dibawa ke tempat penyembelihan jatuh. Begitu jatuh, ketabrak motor, mati. Diinjak sama truk yang membawanya, mati. Pokoknya matilah, pokoknya. Apakah harus mengganti? Apakah harus mengganti? Apakah harus mengganti? Jawabannya? Tidak. Jawabannya Mbak tadi, sudah nggak ada duitnya, Pak. Secara hukum tergantung niat korban tadi. Kalau korban itu korban nazar, maka wajib diganti. Nazar ditunaikan. Kalau itu adalah wasiat, wajib diganti. Karena bakalannya wajib. Tetapi kalau itu bukan nazar, bukan wasiat, korbannya kita sendiri, tergantung Anda merojikan apa hukum udhiyah. Kalau Anda menguatkan pendapat yang mengatakan wajibnya berkorban bagi yang mampu, wajib diganti. Tapi dengan pendapat yang tadi kita kuatkan, pendapat mayoritas ulama, yang namanya hukum berkorban, hukumnya apa ya kan? Sunnah mu'akkadah. Maka sunnah untuk menggantinya. Begitu pula kalau hewannya lari. Hewannya kabur, dicari gak ketemu. Juga demikian. Ganti atau tidak tergantung masing-masing bentuk korbannya. Nadar wajib ganti. Wasiat wajib ganti.
Kalau tidak, tergantung yang kita rojikan. Yang kita kuatkan, pendapat yang mengatakan sunnah mu'akkadah. Sunnah untuk diganti. Ya tadi itu sama Pak. Lari kabur sendiri atau diambil orang, yang penting raib itu hewannya. Ganti atau ganti tergantung macam-macam korbannya tadi. Barakallahu fikum. Paham soalnya ya? Nah, ini terkait dengan masalah niat. Barakallahu fikum. Ini hal-hal yang disyariatkan terkait dengan orang yang berkorban. Terkait dengan korban, apakah disyaratkan harus akil balik yang berkorban itu? Jawabannya? Jawabannya tidak. Karena hewan korban atau berkorban itu terkait dengan masalah harta. Masalah harta. Ketika dia sudah punya harta dan dia mampu membeli hewan korban, itu ibadah dia. Tidak harus akil balik. Sehingga bisa antum berkorban untuk bayinya antum. Yang korban bapaknya, pakai uang bapaknya atas nama bayi tadi. Boleh. Paham ya? Ini juga perlu diperhatikan barakallahu fikum. Yang lainnya lagi. Itu terkait dengan orang yang korban. Kita beralih kepada hewannya. Sudah ya? Hukumnya sudah. Waktunya sudah. Tempatnya sudah. Ya, apalagi yang tadi. Yang disyariatkan bagi orang-orang yang berkorban, poin-poinnya diperhatikan baik-baik. Sudah. Sekarang terkait dengan masalah hewannya. Ada ketentuan pada hewan korbannya.